Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya, Tuan Muda Yun bersama dengan Yu Chi Jin dan Huo Yin akhirnya melangkah ke sebuah lembah yang penuh misteri. Di dalam sana tersimpan sebuah istana yang disebut mirip dengan istana iblis yang sebelumnya muncul di camp guild dagang Forpole. Dikatakan mirip dan jauh lebih besar. Entah seperti apa nanti akan digambarkannya. Dan ya, sepertinya akan cukup menarik untuk divisualisasi. Kemudian, di akhir dari part kemarin, saat Tuan Muda Yun sampai di tengah aula, dia melihat kepompong putih yang perlahan-lahan mencair. Dari dalam kepompong itu, terlihat sebuah sosok yang bentuknya belum terlalu jelas. Jadi kita akan cari tahu lagi di part kali ini. Langsung saja, kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 40. Apa-apaan ini? Yu Chi Jin mengumpat. Cahaya emas di tangannya meledak, mendorong mereka ke sisi lain dan segera membentuk penghalang. Aura meledak ke seluruh ruangan, dan Huo Yin tampak pucat dan menjerit. Tak lama kemudian, Huo Yin bahkan jatuh pingsan. Tidak mungkin. Huo Yin adalah Martial Sovereign. Dia pingsan karena aura ini. Yu Chi Jin terkejut saat dia juga merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Sementara Yun Xiao, dia juga berkata dengan wajah tegang. Aku pun setengah mati menahan tekanan ini. Lihat baik-baik. Apakah senior tahu tentang serangga ini? Yu Chi Jin mengintip keluar penghalang. Itu kumbang mayat. Jumlahnya ada banyak, tetapi kenapa mereka bisa sekuat ini? Tekanan pada penghalang juga membuat Yu Chi Jin terkejut. Tunggu. Bagaimana bisa energi penghalang terkikis secepat ini? Yun Xiao lalu kemudian tampak menyeka keringat dan berkata, mereka terlalu banyak. Setiap serangan mereka, penghalang dihantam puluhan ribu kali. Pantas saja, di luar aula hanya ada sedikit mayat yang tersisa, sementara di dalam sini tak ada satupun yang tersisa. Mereka semua pasti sudah dimakan oleh para kumbang mayat ini. Yu Chi Jin pun mengerti. Kumbang mayat ini telah memakan mayat dari orang-orang yang kuat selama bertahun-tahun. Dan mereka pasti sudah berevolusi menjadi spesies baru. Bakar mereka, kata Yu Chi Jin. Dia tahu bahwa kumbang adalah jenis serangga yang mana mereka takut dengan api. Yun Xiao lalu mencoba membangunkan Huo Yin, tetapi gagal. Sudah, aku saja, kata Yu Chi Jin. Dia menginjak dada Huo Yin. Bangun! Tekanan jiwa dari Yu Chi Jin membuat Yun Xiao sampai sesak nafas. Tetapi meski begitu, tak ada reaksi dari Huo Yin. Yun Xiao lalu berkata lagi, biarkan saya yang mencobanya lagi. Ia menatap Huo Yin dan kemudian berkata, Kak Huo Yin, dadamu rata sekali. Apa? Huo Yin langsung bangun dan mencekik Yun Xiao. Bocah, berani-beraninya kau menyebut asetku kecil. Yu Chi Jin langsung membentak, berhenti bertengkar, cepat bakar para serangga itu. Huo Yin tahu segawat apa situasi mereka sekarang. Dia lalu melepaskan Yun Xiao dan segera membuka elemen apinya. Percikan api segera memenuhi aula, berubah menjadi lautan api. Para serangga itu mulai terbakar bahkan meledak. Namun anehnya, suara dengungan justru terdengar semakin jelas. Di saat yang sama, tekanan di penghalang mendadak berkurang dan itu membuat Yu Chi Jin tertawa. Mati kau serangga busuk,
wajah Yun Xiao kian menjadi tenang. Ribuan kumbang mayat di luar penghalang kini terbakar dan berjatuhan. Tapi segera Yu Jijin menyadari sesuatu yang aneh, bahwa di antara banyak yang tumbang, ada beberapa kumbang yang tampak tak terlalu peduli, bahkan api seolah tak mempan untuk membakar mereka. Yu Jijin menyadari seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat sedang melindungi tubuh mereka. Kini kumbang yang tersisa pun mulai turun. Mereka tampak melahap bangkai sesamanya. Suara dengungan kini berubah menjadi suara bunyi gigitan yang membuat kulit sampai merinding. Wu Yin membuka matanya sedikit. Apa? Mereka belum mati? Bau busuk terasa sangat menyengat. Astaga! Wu Yin tutup mulut. Dia tak mampu menahannya lagi dan berakhir muntah. Bajingan, tempat apa ini? Ayo pergi, kata Yu Jijin yang mana dia terlihat bergidik. Dia segera menarik kembali penghalang, berubah menjadi kilatan cahaya dan hendak keluar. Namun, para kumbang yang sebelumnya memakan sesamanya mendadak terbang dan mengelilingi Yu Jijin dan mengunci pergerakannya. Yun Xiao dan Huo Yin pun terkejut melihat itu. Yu Jijin marah. Enyah kalian! Cahaya emas meledak dari tubuhnya. Ki Kaisar menyapu sekitar, memaksa kawanan serangga itu bubar. Tapi apa yang terjadi? Wajah Yun Xiao masam. Dia melihat, bagaimana mungkin Ki Kaisar bahkan tak mampu membunuh mereka. Kita tak akan bisa keluar. Saat ini indera ilahi mereka masih terkunci. Mereka tak bisa menilai tingkat dari serangga itu. Tapi dari hasil pengamatan yang dilakukan, kalaupun binatang iblis ada di tingkat 8, mustahil mereka untuk melawan Ki Kaisar. Maka Yun Xiao berpikir bahwa para kumbang mayat ini setidaknya berada di tingkat 9. Pikiran itu segera membuat bulu kuduk dari ketiga orang yang ada di sana berdiri. Kalau ada ribuan atau bahkan puluhan ribu serangga di tingkat 9 yang muncul di sana, maka sama saja tamatlah mereka. Wajah Yu Jijin menjadi tegang. Pintu keluar aula kini penuh dengan kumbang mayat. Ki Kaisar tak mempan, api pun tak membunuh mereka. Yang lebih buruk, mereka mulai memakan bangkai dari sesamanya dan tumbuh menjadi lebih kuat. Suara Yaolong terdengar di benak Yun Xiao. Mereka semua melahap banyak mayat petarung tingkat tinggi. Itu sebabnya mereka tak takut pada Ki Kaisar. Para serangga ini benar-benar mengerikan. Yun Xiao pun tampak masam dan menjawab. Makhluk ini sepertinya telah berevolusi setelah memakan mayat-mayat itu. Ini benar-benar gila. Sementara itu, Yu Jijin kini menangkap seekor kumbang, membungkusnya dengan Ki Kaisar, lalu meremasnya. Letak! Cairan hijau menyembur. Terlihat begitu menjijikkan. Mereka memang susah untuk dibunuh, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yu Jijin lalu mulai menghunuskan pedang. Cahaya pedang emas membelah pintu keluar, menciptakan sebuah lorong. Yu Jijin pun berubah menjadi kilatan emas dan melesat. Tapi sebelum dia mencapai pintu keluar, sebuah bayangan hitam sebesar bak mandi jatuh dari atas. Dia dikelilingi cahaya hijau, menembus cahaya emas dan menabrak Yu Jijin. Bum! Tubuh Yu Jijin terhuyung dan dia terpaksa mundur. Wajahnya pucat saat dia melihat seekor kumbang mayat raksasa bercangkangkan baja dengan bintik putih pekat. Huo Yin menatap dari jauh.
lalu muntah lagi. Dia benar-benar tak suka dengan para kumbang mayat ini. Sementara Yun Xiao, dia juga ikut terkejut. Yu Jijin menggenggam pedangnya, melepaskan aura dari Ki Kaisar. Cahaya pedang memaksa sebagian kumbang untuk mundur, tetapi sisanya malah terbang ke arah Yun Xiao. "Kak Huoyin, jangan muntah lagi. Serangga-serangga itu datang." Huoyin terkejut. Dia segera membentuk cincin api di sekelilingnya. "Sembunyilah di belakangku. Akan kubakar mereka." Segel api terbentuk di tangannya. Cahaya api menguning pucat, lalu dengan aura pembunuh yang pekat. Yun Xiao pun terkejut. Api itu memang tak sekuat api ilahi Punix miliknya, tetapi di tangan seorang martial Sovragen, api itu cukup untuk membumi hanguskan dunia. Aura Yu Jijin juga ikut memuncak. Ki Kaisar terpancar dari tubuhnya, dan dia terlihat bersinar keemasan. Kini Yu Jijin dan Huoyin sudah sama-sama kehilangan kesabaran. Aura mereka memuncak, emas dan merah berkilauan, memaksa semua kumbang mayat itu untuk mundur. Serangga-serangga itu lari ke sisi kumbang mayat yang besar di tepi aula. Sementara kumbang mayat besar itu tiba-tiba membuka mulutnya. Dia menyedot udara seperti pusaran angin. Ki spiritual tersedot ke dalam, sama seperti saat membuat kepompong. Ribuan kumbang mayat bermutasi yang tak bisa dibakar pun ikut tersedot ke dalam mulutnya. Lalu dia mengunyahnya dengan suara yang mengerikan. "Hati-hati, serangga ini baik-baik saja setelah kutabrak. Minimal dia setingkat dengan martial Sovragen," kata Yu Jijin. Tapi Huoyin masih tampak marah. "Di hadapan api nerakaku, siapa yang peduli? Akan kubakar semuanya menjadi abu." Kekuatan Huoyin mengguncang aula. Yu Jijin ikut membantu, sehingga kini cahaya pedang dan nyala api berpadu. Tapi kumbang raksasa tampak tak panik sedikit pun. Dia tetap membuka mulutnya, seolah menerima serangan itu dengan sukarela. Akhirnya, kombinasi serangan dari Yu Jijin dan Huoyin dilahap habis oleh kumbang raksasa itu bersama dengan para kumbang mayat yang kecil. Terdengar suara tegukan ketika kumbang mayat besar itu sedang menelan apa yang ada di mulutnya. Tapi yang paling aneh adalah kejadian berikutnya, ketika tubuh dari kumbang besar itu terangkat dan tangan serta kakinya mulai membentuk segel. Mustahil, bagaimana bisa serangga ini membentuk segel? Ketiganya terkejut. Yun Xiao mendengus. Dia berkata, "Tolong lakukan sesuatu. Sejak tadi kalian hanya memamerkan kekuatan untuk menakuti mereka. Setidaknya sekarang waktunya untuk serius." Yu Jijin dan Huoyin saling bertukar pandang. Memang mereka hanya ingin mengusir serangga itu tanpa menghancurkan seluruh istana. Menurut mereka, kalau mereka sampai menghancurkan seluruh istana, fluktuasi yang diciptakan akan terlalu besar dan itu bisa memancing formasi dari istana Dewa Darah. Kalau lokasi mereka ditemukan, maka itu akan menjadi bencana besar. Sayangnya, tekanan spiritual dari kumbang mayat itu kini mulai membahayakan. Pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain bertarung dengan sungguh-sungguh. Mata Yu Jijin menyipit. Pedangnya kini terbelah menjadi 7 hingga 8 bagian. Cahaya pedangnya menyilaukan, menebas turun ke bawah. "Raja pedang yang tak bergerak," kata Yu Jijin. Lalu bayangan pedang menumpuk. Tiap tebasan lebih kuat daripada tebasan sebelumnya. Ledakan ki mengguncang seluruh aula. Segel kumbang raksasa pun ikut hancur. Cahaya pedang menimpa tubuhnya
dan ruangan ikut bergetar. Apa? Yu Jijin tiba-tiba terbelalak. Dia melihat kumbang itu ternyata tak terluka sedikit pun. Sebaliknya, kekuatan yang mengerikan itu justru mulai menyebar dari tubuhnya. Ekspresi Huoyin berubah. Jika pedang Yu Jijin saja tak mempan, apinya pun tak akan berguna. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Pertahanan dari kumbang mayat itu sungguh luar biasa. Aura yang dipancarkannya membuat dadanya pun terasa sesak. Ini, tatapan Yun Xiao menjadi tajam. Teknik matanya diaktifkan. Dia bisa menilai kumbang itu. Dan dia berkata, senjata tingkat tinggi? Jadi, dia adalah senjata tingkat tinggi? Tapi bagaimana mungkin dia hidup? Wajah Yun Xiao tampak tak percaya. Dia telah melihat di balik tubuh dari kumbang raksasa itu ada kekuatan artefak yang sedang berdenyut. Sebagai seorang alkemis, ia bisa mengenalinya dengan jelas. Mendengar apa yang Yun Xiao katakan, Yu Jijin terkejut. Jadi kumbang ini adalah sebuah artefak? Menarik. Karena dia sangat kuat, maka dia pasti sangat berharga. Aku harus mendapatkannya. Sementara itu Yun Xiao bergumam. Senjata tingkat mendalam bisa melahirkan roh senjata. Tetapi bahkan roh terkuat pun hanya bisa melepaskan diri dari senjata, bukan untuk merubahnya menjadi makhluk hidup. Huoyin yang mendengar Yun Xiao tampak pucat. Tunggu, apa kau serius? Lantas, bagaimana dengan kumbang mayat ini? Yun Xiao pun tak tahu, tubuh dari kumbang mayat itu berbunyi seperti logam, seperti sebuah mesin yang merakit diri. Perlahan kepalanya masuk ke dalam cangkang dan anggota tubuh mungilnya ikut masuk. Wujudnya perlahan berubah. Tunggu, ini sebuah pedang? Yu Jijin terkejut. Penampilan dari kumbang mayat raksasa itu kini seperti sebuah bilah pedang. Ia menarik nafas dingin. Bocah, jangan bilang yang kau ucapkan tadi itu benar. Sebelum Yun Xiao menjawab, pedang perwujudan dari kumbang mayat itu melesat ke arah Yu Jijin. Mari kita sebut saja ini sebagai pedang kumbang mayat atau pedang kumbang, supaya nanti nggak terlalu panjang. Akhirnya ruang pun terbelah. Cahaya pedang besar itu melesat keluar dari tubuhnya dan menebas Yu Jijin. Kali ini Yu Jijin dan Huoyin tidak ragu. Yu Jijin segera menuangkan seluruh tenaganya ke dalam pedang yang ada di tangannya dan kemudian menghalau tebasan dari pedang kumbang itu. Dua cahaya pedang kini saling berbenturan. Tekanan spiritual menyebar seperti kilat. Boom! Tubuh Yu Jijin terpental. Dia menghantam dinding aula hingga dinding itu runtuh. Ini memang artefak mendalam tingkat 9. Wajah Yun Xiao tampak terkejut. Dia lalu berseru, "Aku paham. Boneka ini dulunya pasti adalah monster yang kuat. Dia ditangkap oleh seorang alkemis hebat untuk dijadikan bahan artefak mendalam. Setelah pemiliknya mati di aula ini, entah bagaimana dia bisa mendapatkan kecerdasannya sendiri." Mendengar itu Huoyin terdiam. Kedengarannya memang gila, tetapi apa yang Yun Xiao katakan itu masih masuk akal. Suara Yao Long terdengar di benak Yun Xiao. Hahaha, kukira tubuh setengah binatang milik Little King Kong itu adalah inovasi yang terbaru. Tapi tak kusangka inovasi seperti ini ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Mendengar kata-kata Yao Long, wajah Yun Xiao menjadi gelap. Tidak. Ini sepertinya dua hal yang berbeda. Little King Kong pada mulanya adalah monster batu yang ditanamkan senjata mendalam di dalamnya.
Tetapi pedang kumbang mayat ini awalnya adalah benda mati yang akhirnya mendapatkan kehidupan. Benar-benar ide yang tak masuk akal. Yaolong terkejut. Mungkinkah pedang ini adalah hasil kekuatan doa dari orang-orang yang ada di luar aula? Yun Xiao menjawab, itu juga mustahil. Kekuatan ini terlalu ilusif. Lagi pula, untuk apa menghidupkan pedang ini? Sekuat apapun pedang ini, dia cuma hanya di tingkat martial Sovreigen. Aku yakin dia hidup kembali setelah sebuah kecelakaan. Penciptanya mungkin membuat banyak boneka kecil untuk memakan mayat. Tetapi pedang ini mungkin memakan mereka semua. Saat kekuatannya mulai melemah, dia sepertinya memutuskan untuk menyegel dirinya sendiri. Mendengar itu, Yaolong meringis. Itu pengaturan yang membuatku merinding. Tapi bagaimana bisa dia bangkit lagi setelahnya? Apalagi tanpa ada kekuatan luar biasa, siapa yang bisa menghidupkannya? Yun Xiao menyangkal lagi. Ini bukanlah kebangkitan, tetapi kehidupan baru yang lahir dari artefak mendalam. Meskipun Yun Xiao telah menjelaskan semua itu pada Yaolong, tetapi sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masih berputar di benaknya. Yu Jijin bangkit dari reruntuhan. Wajahnya kini tampak masam. Sementara pedang di tangannya kini telah retak. Pedang tempur yang ia pegang adalah pedang di tingkat 8. Walau begitu, hanya dalam satu kali benturan, pedangnya sudah retak. Yu Jijin mengutuk. Sialan, benda ini benar-benar senjata yang luar biasa. Sementara Yun Xiao yang melihat Yu Jijin, dia terkejut melihat apa yang ada di balik dinding yang runtuh. Di sana terlihat taman yang terbentang luas, yang mana wujudnya kini hanya tersisa bebatuan. Ada sebuah mata air yang ada di bagian tengah, tetapi tampaknya itu juga sudah menjadi fosil. Yun Xiao tertegun. Banyak tanaman di sana dan semua itu adalah material surgawi tingkat 9. Bahkan ada beberapa material yang tidak ia kenal. Sungguh, semua itu adalah harta yang luar biasa pada masanya. Sementara Yun Xiao mengagumi itu, kumbang mayat raksasa kini semakin berani. Ia melangkah mendekat, mulutnya terus mengunyah kumbang mayat kecil dan membuat bulu kuduk yang melihatnya merinding. Woyin segera membentuk segel dan berseru, "Bajingan, coba rasakan api nerakaku." Api segera memenuhi langit dan kemudian dihantamkan ke arah kumbang mayat itu. Gelombang panas menyerbu, suhu naik tajam. Kerikil di bawah Yu Jijin pun mulai mencair. Seluruh aula itu kini sudah seperti sebuah kukusan raksasa. Tapi, kumbang raksasa itu tubuhnya tampak berkilau aneh. Melihat itu, Yun Xiao segera berseru, "Hati-hati, sepertinya dia hendak menyerang balik." Ekspresi Woyin berubah, dan benar saja, kumbang mayat melesat ke atas. Cahaya di tubuhnya segera membentuk sebuah pedang, dan pedang itu menebas lautan api. Lautan api terbelah, dan sinar pedang itu melesat ke arah Woyin. Api berhamburan, dan Woyin tertegun. Tapi, sebuah telapak tangan menepuk bahunya. Ruang pun bergetar, dan Yun Xiao membawa Woyin berteleportasi ke belakang Yu Jijin. Pedang kumbang mayat kini berguling di udara. Dia lalu menerjang mereka lagi. Yu Jijin mengangkat pedangnya. Dia menahan pedang kumbang mayat itu. Tubuh lawan adalah senjata tingkat 9. Mustahil untuk dihancurkan. Maka sekarang, Yu Jijin hanya bisa bertahan dan bukan menyerang. Tebasannya membuat boneka itu mundur. Sialan, benar-benar hantu hidup.
Bertarung dengan senjata tingkat 9 itu adalah keputusan yang gila. Yu Jijin mulai mengumpat. Huo Yin sendiri menoleh ke arah Yun Xiao. Dia penuh rasa syukur dan terima kasih karena telah diselamatkan oleh Yun Xiao. Huo Yin segera mengeluarkan cincin tembaga miliknya dan ikut bertarung bersama Yu Jijin. Artefak mereka berdua hanya tingkat 8, karena memang tidak semua orang sekaya Yun Xiao, yang mana tidak semua orang punya artefak tingkat 9. Bahkan ada banyak di dunia yang di tingkat Martial Sovragen pun hanya punya senjata tingkat 8. Memang tidak bisa dibandingkan. MC memiliki sebuah kekayaan yang tak terbatas. Kini benturan terus meledak. Energi spiritual bergemuruh. Yu Jijin dan Huo Yin hanya bisa menahan. Tidak unggul tapi juga tidak kalah. Wajah mereka perlahan semakin muram. Artefak tingkat 8 yang ada di tangan mereka kini sudah mulai retak dan nyaris hancur. Sementara Yun Xiao hanya menonton semua itu dengan tenang dari samping. Kenapa kau tidak membantu? Kalau mereka mati, kau juga akan celaka, kata Yao Long dalam benak Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tertawa. Mana mungkin mereka mati semudah itu? Keduanya adalah Martial Sovragen bintang 4. Artefak mereka memang murahan, tetapi mereka masih bisa bertahan sampai satu dupa habis. Yang ingin kulihat adalah pedang kumbang itu. Apakah dia punya energi yang cukup untuk menahan sampai satu dupa habis? Yun Xiao tampak menyeringai. Dia lalu kemudian menambahkan lagi. Bahkan senjata tingkat 9 pun akan melemah jika dipakai terus-menerus. Pedang kumbang ini mirip dengan Little King Kong. Dia punya dua sifat, yaitu senjata dan hidup. Setelah dia tersegel lama, sisi hidupnya menjadi habis, tetapi kekuatan senjatanya menjadi semakin kuat. Yu Jijin dan Huo Yin juga hebat. Dengan kultivasi bintang 4, mereka bisa imbang melawan senjata tingkat 9 yang kini segelnya sudah terbuka penuh. Mendengar perkataan dari Yun Xiao, Yao Long mengumpat. Kau sudah gila. Mereka hanyalah Martial Sovragen bintang 4. Sementara pedang itu aneh. Kalau hanya senjata tingkat 9 biasa, tidak mungkin senjata itu bisa menekan 2 orang Martial Sovragen bintang 4. Namun Yun Xiao tak terlalu peduli. Dia tersenyum tipis dan berkata, justru ini adalah hal yang bagus. Setidaknya pedang ini bisa menahan mereka berdua. Aku sudah punya satu dugaan, dan kalau dugaan ini benar, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia. Yun Xiao berhenti memperhatikan pertarungan itu. Sebaliknya, dia berjalan menuju taman. Yun Xiao memandang bunga dan taman yang kini sudah membatu. Energi spiritual mengalir deras dari luar dan taman itu rapuh serta hancur menjadi abu. Boom! Ledakan tekanan roh dari pertarungan kini menghantam batu-batu yang ada di taman. Cahaya muncul dan tekanan balik terpental. Yun Xiao terkejut. Apa ini? Yun Xiao lalu berteleportasi. Dia berdiri di puncak batu dan dia memeriksanya dengan seksama. Tekanan roh itu begitu kuat, tetapi tekanan itu bahkan tak meninggalkan jejak sedikit pun pada batu ini. Tiba-tiba, pedang kumbang yang sedang bertarung dengan Yu Jijin dan Huo Yin meninggalkan mereka dan melesat ke arah Yun Xiao. Seolah dia tak ingin membiarkan Yun Xiao menyelidiki batu itu. Yun Xiao tampak mengernyitkan dahi. Lalu dia berkelebat menghindar. Pedang itu tak berhasil mengenai Yun Xiao. Bagaimanapun pedang ini hanya mengandalkan kekuatan fisik, tanpa kemampuan untuk menekan ruang. Jadi Yun Xiao bahkan tak merasa takut. Dengan teleportasi yang ia miliki, ia bisa lolos kapan saja. Nah, apa yang terjadi?
Tanya Yu Jijin yang penasaran. Wo Yin pun juga ikut memperhatikan. Sementara tatapan Yun Xiao menjadi tajam melihat pedang kumbang itu. Saya pun tak tahu, sepertinya ada segel di bawah batu itu. Mungkin di sana ada harta karun. Mendengar apa yang Yun Xiao katakan, mata Yu Jijin berbinar. Harta karun? Akhirnya ada sebuah tanda. Wo Yin segera menanggapi dengan dingin. Siapa yang tahu? Bagaimana kalau di bawah sana ternyata ada senjata hidup yang lain? Kalau tebakan itu benar, mungkin saja kita bahkan tak akan bisa keluar hidup-hidup. Membayangkan perkataan Wo Yin, Yu Jijin pun bergidik. Pertarungan melawan pedang kumbang saja itu sudah membuatnya tertekan. Bahkan pedang yang ia punya pun retak di saat yang sama. Jika muncul satu lagi senjata seperti pedang kumbang, mereka pasti akan binasa. Tapi Yun Xiao terkekeh. Kalau kalian takut, maka pergilah. Makhluk ini tak akan mengejar kalian lagi. Tetapi, apa kalian rela menyerah setelah sejauh ini? Keduanya terdiam. Mereka tampak tersenyum getir. Benar kata Yun Xiao, mereka sudah melangkah sejauh ini. Mana mungkin mereka akan mundur begitu saja? Alis Yu Jijin berkedut. Bocah, dari awal kami yang bekerja keras. Kau tak berbuat apa-apa. Jadi sekarang giliranmu. Yun Xiao tersenyum tipis. Oh, senior Yu Jijin, kamu ingin aku melawan musuh yang bahkan kalian berdua tak bisa kalahkan? Kalau sampai aku mati, apa untungnya bagimu? Lagi pula tubuhku sudah kalian batasi. Aku tak bisa kabur. Yao Long yang mendengar itu tampak mencibir. Dia tahu benar bahwa saat ini pembatas yang ditinggalkan oleh Yu Jijin sudah runtuh sepenuhnya. Yun Xiao hanya sengaja menekan kekuatannya dan membiarkan mereka berdua untuk membuka jalan. Mendengar itu Yu Jijin mendengus. Kau punya teknik melarikan diri. Pedang itu tak bisa menangkapmu. Tarik perhatiannya. Kami akan menghancurkan segel itu. Atau kau tak akan bisa menebusnya sendiri. Wo Yin lalu menegur. Yuji, berhentilah bermain kotor. Anak ini di bawah kendalimu. Kenapa kau harus memaksanya untuk mati? Kali ini Wo Yin mencoba membela Yun Xiao karena sebelumnya dia telah diselamatkan. Hatinya sedikit tersentuh oleh Yun Xiao. Tapi Yun Xiao lalu tersenyum dan berkata, tak apa Kak Wo Yin, kalau memang senior Yuji maunya begitu, aku akan melakukannya. Mendengar itu tentu keduanya terkejut. Bahkan Yu Jijin sempat terdiam, karena pada awalnya dia hanya berniat untuk menyudutkan Yun Xiao. Dia bahkan tak menyangka kalau Yun Xiao akan menyetujui permintaannya ini. Tapi sekarang Yun Xiao melompat. Kedua tangannya membentuk segel emas di udara lalu menekannya. Cahaya emas meledak di pelataran. Yu Jijin dan Wo Yin terpana melihat struktur segel yang dimiliki Yun Xiao. Jelas itu bukanlah teknik biasa. Tapi, ya, mereka berpikir untuk tak terlalu merisaukan hal ini. Mereka berdua bersiap untuk menyerang segel batu saat pedang kumbang itu teralihkan. Kini suara mendesing. Pedang kumbang bereaksi. Ia menghimpun tenaga dan berubah menjadi sinar pedang, lalu menebas segel emas milik Yun Xiao sebelum melesat ke arah Yun Xiao. Melihat itu Yun Xiao tertawa kecil. Ruang di sekitarnya berputar. Tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bayangan. Pedang itu menebas bayangan kosong, lalu berputar-putar di langit sebelum kembali menjadi kumbang mayat. Saat itu, dua cahaya emas dan api menyambar dari atas. Yu Jijin dan Wo Yin kini mengerahkan kekuatan mereka dan menghantam segel batu dengan tenaga penuh.
Melihat itu kumbang mayat meraung. Cahaya menyilaukan menyelimuti langit. Dia kembali berubah menjadi pedang besar berkilau yang membelah angkasa. Sebuah bayangan hitam muncul, meraih pedang itu, dan seketika dunia terasa runtuh. Gunung hancur, laut meluap, dan sebagainya. Bayangan itu mengangkat pedang lalu menebaskannya. Seluruh taman kini dipenuhi cahaya pedang, seakan dunia berubah menjadi dunia bilah pedang. Apakah cahaya pedang ini adalah sisa niat bela diri pemilik pedang kumbang sebelumnya? Bertahun-tahun telah berlalu tetapi auranya belum padam. Yun Xiao pun tercengang. Darahnya terasa mendidih membayangkan keagungan dari ahli tak tertandingi itu. Sementara suara Yao Long terdengar. Jangan sok. Kalau kau tidak sembunyi, kau akan tamat. Mata Yun Xiao menyala. Sial, aku rindu hari-hari bertarung dengan kekuatan penuh. Sekarang aku bahkan harus bersembunyi dari penguasa desa ini. Mendengar perkataan Yun Xiao, Yao Long mendengus. Itu salahmu sendiri. Cepat cari tempat bersembunyi, atau pergilah ke monumen dewa untuk berkultivasi. Saat kau kembali ke puncak, sekte kecil ini tak akan lagi menarik bagimu. Setelah itu Yun Xiao pun menghilang. Dia berteleportasi dan menembus serangan pedang itu. Sementara Yu Jijin dan Huo Yin, mereka berdua dipukul balik. Wajah mereka pucat, jiwa mereka pun terguncang. Akhirnya, mereka harus meledakkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan aura pedang ini. Ledakan terus terdengar. Gabungan serangan mereka berdua pun akhirnya runtuh. Sementara pedang kumbang menyapu segalanya. Qi mengguncang dunia. Tubuh mereka berdua terlempar seperti daun yang diterpa angin. Keduanya jatuh dan batuk darah. Sementara Yun Xiao, dia muncul di udara. Dia menatap seluruh tempat itu yang menjadi hening seketika. Sementara pedang kumbang raksasa kini telah jatuh ke atas batu yang retak, di mana dari celah itu terlihat ada air jernih yang mengalir keluar. Ajaibnya, ketika air itu mulai mengalir, ada banyak bunga liar yang mulai bermekaran. Kemudian, tubuh kumbang mayat besar itu pun mulai terendam oleh air ini. Sehingga kumbang yang sebelumnya menghabiskan banyak energinya, kini tampak sangat gembira. Mata Yun Xiao melebar. Aura kehidupan ini pasti esensi air. Benar, kata Yao Long. Tampaknya taman ini dulunya begitu indah dan penuh dengan tanaman spiritual. Sekarang yang tersisa hanya air suci ini. Sayang sekali. Tetapi Yun Xiao berkata, kalau pedang kumbang itu terlalu lama berendam di sana, mungkinkah dia akan melahirkan kehidupan lagi? Yao Long menjawab, mungkin saja. Tapi untuk mendapatkannya kau harus melawan penjaganya. Lagi pula ini bukan air biasa. Mengumpulkannya jelas tak mudah. Tapi Yun Xiao menjawab, tak masalah, aku akan mencobanya. Yun Xiao lalu melirik Yu Jijin dan Huo Yin. Mereka berdua babak belur, senjata mereka hancur. Tapi Yun Xiao tampak tersenyum dan berkata, air ini sungguh luar biasa, apakah kalian mau? Huo Yin terdiam dan dia berkata, aku mengembangkan jalur api. Air ini tak berguna untukku, tetapi aku bisa menukarnya dengan yang lain. Sekarang, kumbang mayat itu sedang asik sendiri. Ini adalah kesempatan kita untuk pergi. Saat ini, Huo Yin pun bimbang. Dia ingin tetap tinggal, tetapi dia juga takut. Sementara Yu Jijin, dia jauh lebih galau lagi. Pedang tempur kelas 8 miliknya kini telah hancur. Hatinya terasa sakit. Kalau dia pulang dengan tangan kosong, maka dia akan rugi besar. Matanya tertuju pada air yang terus mengalir.
Taman kini berubah menjadi hijau. Bunga liar bermekaran. Kehidupan pun mulai bangkit. Dia bergumam, "Mungkinkah ini sumbernya?" Mata Yu Jijin berbinar. "Hei, nilai benda ini jelas tak ternilai harganya. Sekali mendapatkannya, kita tak perlu khawatir pada senjata ataupun pil seumur hidup." Cahaya hitam lalu meledak di tangannya. Cambuk panjang muncul. Cambuk itu terbuat dari ular hitam yang telah dimurnikan. Begitu segelnya dibuka, cambuk itu meliuk seperti ular yang hidup dan mulai menggigit pedang kumbang raksasa. Suara tajam bergema di seluruh ruangan. Benturan antara pedang ular hitam dan juga kumbang mayat terjadi. Kini, pedang dan cambuk ular panjang itu bergetar. Dan pada akhirnya Yu Jijin hanya bisa menariknya mundur. Ekspresi Yu Jijin berubah. Kekuatan serangga ini makin kuat. Apakah mungkin semua itu karena mata air ini? Tidak ada gunanya untuk tinggal. Ayo pergi. Dia melambaikan tangan dan berubah pikiran. Bagaimanapun keselamatan adalah hal yang paling utama. Huo Yin setuju. Tetapi Yun Xiao masih tetap berdiri di sana menatap kumbang mayat itu. "Apa yang kau tunggu? Ayo cepat pergi dari sini," kata Yu Jijin. Dia tampak kesal. Dalam hati dia masih mengincar harta yang dimiliki Yun Xiao. Setidaknya, kalau memang dia tidak bisa mendapatkan harta milik Yun Xiao, dia butuh kepala Yun Xiao sebagai gantinya untuk ditukarkan dengan senjata tingkat 9. Tapi Yun Xiao dia tersenyum. "Kalian pergilah dulu. Air ini pasti akan kuambil." Mendengar itu pupil Yu Jijin mengecil. Dia mencibir. "Oke, tapi serahkan harta Dewa Darah yang sedang kau bawa. Lalu setelahnya aku akan pergi." Huo Yin ikut berkata, "Aku juga menginginkan api yang bermutasi di dalam tubuhmu." Tapi Yun Xiao dia tetap tersenyum santai dan berkata, "Aku tak ada waktu sekarang. Tunggu saja di luar. Nanti kita bisa bicara setelah urusanku di sini selesai." Mendengar itu wajah Yu Jijin menghitam. "Kau berani menawar dengan kami?" Dia segera membentuk segel di tangannya. Lalu dia berkata, "Apa kau pikir kau bisa lepas dariku?" Yun Xiao dengan tenang menjawab, "Tentu saja aku bisa." Gerakan mantra Yu Jijin terguncang. Dia mencoba belasan mantra, tetapi tak ada satupun efek. Wajahnya tampak pucat. "Apa? Kau melanggar batasanku? Bagaimana kau melakukannya?" Mendengar itu Huo Yin pun terkejut. Tatapannya menjadi serius. Yun Xiao jelas bukan sosok sederhana. Yun Xiao kemudian mendesah. Kenapa? Apa kau sakit, senior Yuji? Wajahmu pucat seperti habis makan kotoran." "Bajingan, kau benar-benar cari mati." Yu Jijin marah dan melepaskan cambuk ular hitamnya. Seekor ular hitam melesat, membekukan ruang di sekitar Yun Xiao. Tapi Yun Xiao dengan santai mengetuk jarinya. Petir melesat ke arah mata kumbang mayat. Cas! Petir itu ditepis. Tetapi serangan ini membuatnya marah. Tubuh kumbang mayat langsung berubah menjadi pedang panjang dan menyerang ke arah Yun Xiao. Yun Xiao pun tertawa. Inilah yang dia tunggu. Sebelumnya, cambuk ular hitam milik Yu Jijin membekukan ruang di sekitar Yun Xiao. Sementara saat pedang kumbang aktif, belenggu ruang itu pun hancur. Akhirnya, teleportasi milik Yun Xiao kembali bisa digunakan. Dalam sekejap, Yun Xiao menghilang, dan serangan itu mengarah pada cambuk ular hitam milik Yu Jijin. Ekspresi Yu Jijin berubah. "Dasar bocah licik, kita lihat saja berapa lama kau bisa bersembunyi dari kami." Yu Jijin akhirnya menarik kembali cambuknya dan melarikan diri. Huo Yin sempat tertegun, tetapi dia pun tak punya pilihan selain ikut kabur dari sana.
Melihat mereka berdua pergi, kumbang mayat mengejar mereka. Dengan sangat cepat, dia mengikuti mereka berdua sampai keluar dari aula. Tetapi setelah mereka meninggalkan aula itu, kumbang mayat tak lagi berselera untuk mengejar mereka, sehingga kumbang mayat kembali ke dalam aula. Di saat itulah tubuhnya bergetar hebat ketika melihat Yun Xiao yang saat ini sudah ada di depan mata air yang paling berharga baginya. Kedua mata kumbang mayat itu berubah menjadi merah. Tubuhnya lagi-lagi berubah menjadi pedang panjang. Dia langsung menebas ke arah Yun Xiao. Tetapi Yun Xiao tidak panik. Dia dengan santai mengeluarkan monumen dewa dari telapak tangannya. Di bawah kehendak Yun Xiao, monumen dewa itu membuka sebuah pintu. Ruang di sekitar segera terpelintir. Dia mencoba menekan pedang kumbang mayat itu. Pedang kumbang mayat itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia sadar akan sesuatu. Cahaya pedang kian kuat. Bilahnya berputar, mencoba menebas Yun Xiao dan monumen dewa. Tetapi Yun Xiao tertawa. Haha, kau punya kesadaran juga rupanya. Seketika tubuh Yun Xiao lenyap, dia kembali berteleportasi. Cahaya monumen dewa menyala, kekuatan bumi muncul menekan ruang. Semua sinar pedang berbalik arah dan menebas monumen dewa. Pedang kumbang mayat itu memang kuat, tetapi tak bisa mengendalikan ruang. Ia menebas membabi buta, menghancurkan taman, namun tak bisa menyentuh Yun Xiao. Ini menyusahkan. Tak bisa ditekan begitu saja. Yun Xiao makin tak sabar. Dia membuat mantra dan esensi artefak dari monumen dewa meledak keluar. Ia sadar, pedang kumbang mayat yang ada di tingkat senjata tingkat mendalam bisa ditekan oleh senjata tingkat yang lebih tinggi. Ya, dia teringat kejadian ketika di Tanah Iblis. Kelahiran kapal Nuh pernah menekan semua senjata tingkat mendalam di dalam ilusi cahaya tahta. Bahkan di antara itu, senjata tingkat mendalam tingkat rendah akan bergetar bila berhadapan dengan senjata tingkat tinggi. Begitu kekuatan monumen dewa menyebar, pedang kumbang mayat bergetar dan berdengung pelan. Yun Xiao benar-benar gembira. Ia segera mengucapkan mantra, memperbesar monumen dewa hingga sebesar gunung kecil dan menekannya. Ruang bergetar hebat. Pedang kumbang mayat bergeming, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat menghindar. Wujudnya muncul di udara, menatap monumen dewa dengan waspada. Yun Xiao mengerutkan kening. Tadi dia yang bersembunyi, kini pedang itu yang mencoba menghindar. Dengan kecepatannya, monumen dewa tentu tak bisa menekannya dengan mudah, sehingga Yun Xiao membuka mata surgawinya. Lalu suara lonceng kuno terdengar. Lonceng dinasti diterbangkan, memancarkan cahaya keemasan, dan gelombang suaranya bergaung di seluruh taman. Dentang-dentang, pedang kumbang mayat hanya sedikit bereaksi. Jelas kekuatannya setara dengan lonceng dinasti. Yun Xiao segera melantunkan mantra. Lonceng itu membesar, menutupi langit. Monumen dewa berubah menjadi gerbang, menutup satu-satunya jalan keluar. Dentang-dentang, pedang kumbang mayat gelisah, tetapi tak berani menerobos keluar. Akhirnya, lonceng besar itu jatuh dan menutupinya. Bum! Pedang itu menebas dari dalam. Setiap tebasan meledak dan menimbulkan vibrasi yang kuat. Gelombang suara menghantam tubuh Yun Xiao membuat darahnya berguncang. Pedang kumbang mayat bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, sedangkan lonceng dinasti Yun Xiao tidak. Ia segera menggantung monumen dewa di atas lonceng. 3 kekuatan wilayah menyebar menekan pedang itu. Gerakannya mulai melambat. Yun Xiao ingin memasukkan pedang kumbang mayat itu bersama dengan lonceng dinasti ke dalam monumen dewa, tetapi dia khawatir keduanya akan ikut terseret. Akhirnya, Yun Xiao mengeluarkan 3 pedang bintang dingin langit utara dan membentuk formasi untuk menekan di sekitar lonceng dinasti. Barulah setelah itu,
pedang kumbang mayat benar-benar terkurung. Andai Yu Jijin dan Huo Yin masuk saat itu, melihat sekian banyaknya artefak tingkat 9, mereka pasti iri setengah mati. Tapi sayangnya tidak. Dan setelah itu Yun Xiao kembali ke mata air dan mulai mengamatinya dengan cermat. Begitu Yun Xiao menyentuhnya, mata air itu segera menyehatkan tubuhnya. Meridian dan pori-porinya terbuka dan perasaan nyaman tak terlukiskan bisa ia rasakan. Sumber mata air ini pasti esensi sejati, tetapi entah di mana ujungnya. Yun Xiao tampak waspada. Semua hartanya sudah dipakai untuk menekan pedang kumbang mayat. Kalau dia mengambilnya, pedang kumbang mayat akan terlepas. Jadi Yun Xiao kini tak berani ambil resiko. Dia memisahkan tubuh jiwa cahaya bintang dengan basis kultivasi hanya alkemis tingkat 2. Lalu, dia mulai mengikuti arus dari mata air itu. Kalau sampai jiwa tingkat 2 itu hancur, dampaknya tidak terlalu besar. Jadi tentu bisa ditahan. Kini Yun Xiao duduk merasakan kekuatan air itu. Lalu tubuh jiwanya bergerak melawan arus. Jalan bawah tanah panjang, sempit berkelok dan kasar. Lama-lama jalur itu keluar dari jangkauannya. Yun Xiao mengernyit dan dia tetap memutuskan untuk maju. Kisah ini masih cukup panjang. Kita akan cari tahu lagi di mana lokasi dari esensi air berada. Kita sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian dari Aneh hari ini. Terima kasih. See you again di next video dan bye.